Shalom. Ya, salam buat kita semua. Kita bersyukur apapun yang terjadi, kita tetap bersuka cita di dalam Yesua. Saya berterima kasih untuk kita semua, khususnya untuk Tante Yuli. Ya, jangan tunggu sampai dapur api datang dulu, baru terima pelayanan. Oh, Tuhan Yesua baik. Tuhan Yesua nggak stop cuma mau pakai Tante Yuli untuk pelayanan-pelayanan yang biasa. Dia mau pakai kita semua untuk pelayanan yang luar biasa. Dia mau percayakan buat kita semua. Saudara, mari kita belajar satu pengajaran yang luar biasa. Kita buka dari Daniel 3. Kita membaca Daniel 3 ayat yang pertama sampai yang ke-30. Ya, kita mau belajar bersungguh-sungguh tentang pengajaran yang kami memberikan kepada saya dan saudara. Ya. Minggu-minggu ini Amerika sedang dikejutkan, ya, khususnya para karyawan. Ya. Kalau minggu-minggu yang lalu, tahun-tahun yang lalu biasanya dikejutkan dengan awal tahun gaji baru. Ya. Dan gaji baru itu selalu berbicara tentang kenaikan gaji. Ya. Tapi masuk tahun baru menurut perhitungan Gregorian calendar, pegawai di Amerika dikejutkan dengan gaji yang baru turun. Ya. Pajak naik, gaji turun. Saudara, ini akan menyadarkan anak-anak Yahweh. Ya. Mau berbicara tentang naik terus ke gunungnya Yahweh dan bukan turun, itu termasuk untuk belajar masuk di dalam sikap orang-orang pilihan di dalam kitab suci. Ya, Yahweh berkata bahwa orang-orang yang peduli dengan dia, orang mengasihi dengan dia akan diangkat menjadi harta kesayangannya. Tapi jangan titik, saudara. Ya, jangan comot ayat-ayat yang bikin telinga kita enak. Ya, kita harus baca firman, kita harus pahami firman, kita harus mencintai firman secara utuh. Menjadi harta kesayangannya Yahweh itu harus siap untuk dididik, ya, diajar, dibentuk. Seperti berlian kalau makin cemerlang itu, ya, begitu dikorek dari tanah, temukan, oh berlian. Ya, taruh di etalase, enggak, saudara. Sebelum dia ditaruh di etalase dan semua orang berdencak kagum, berapa itu mahal, berapa itu harganya mahal sekali pasti ya. Ya, pasti orang yang kenal berlian itu tahu bagaimana proses berlian itu untuk sampai di sebuah etalase dan ditaruh harga yang mengagumkan, mencengangkan, membuat orang, barang sekecil itu kok harganya sama seperti sebuah mobil mewah. Barang sekecil itu kok harganya sama seperti rumah mewah. Barang sekecil itu harus dibeli dengan puluhan bulan gaji seseorang. Saudara, Yahweh bilang, orang yang bersungguh-sungguh dengan dia akan diangkat menjadi harta kesayangannya. Menjadi harta kesayangannya berarti menjadi orang yang siap untuk diproses, dikikis, diasah, dibuang batu-batunya sampai cemerlangnya. Makna barang berharganya, makna harta kesayangannya itu keluar seperti yang Yahweh inginkan. Dan kalau kita baca secara kontinu dan konsisten dari kitab suci ini, Yahweh gak pernah pakai embel-embel family, sukses family, ya. Tapi gak ngajarin bagaimana caranya untuk menjadi sukses family, kecuali cuma memberi perpuluhan. Rajin memberi perpuluhan, tapi hidupnya tetap aja kumpul kebo, tetap aja kumpul kebo, korupsi tetap aja korupsi, nyolong tetap aja nyolong, ya, menipu tetap aja menipu. Enggak ya, enggak saudara. Yahweh mau kita tidak hanya setia memberi perpuluhan, kita tidak hanya setia keluar masuk rumah ibadah, kita tidak hanya setia untuk hal-hal yang nampak lahiriah. Yahweh mau mendidik saya dan saudara untuk memiliki iman, kepercayaan, ketundukan, ketaatan yang setia sampai kita layak masuk ke dalam kerajaan surga. Dan saudara, sebelum itu terjadi, Yesus sudah mati di kayu salib.
memberikan Roh Kudus-Nya, membayar kita dengan harganya yang lunas, supaya kita diputuskan, digunting dari sebuah ikatan dosa, perbudakan dosa. Kita nggak ada lagi connectingnya ke sana. Ya, kita disucikan, kita dipulihkan, sehingga pengajaran yang kita terima, kalau kita mau terima, kita akan terus naik dan bukan turun. Mari saudara baca Daniel 3 ayat pertama sampai yang 30. Kalau saudara punya waktu, saya encourage saudara untuk baca seluruh kitab Daniel ini. Ini adalah bagian kitab yang luar biasa untuk mendorong seseorang yang punya kerinduan untuk dibangun terus menjadi orang yang semakin berkenan di hadapannya. Mari buka Daniel 3 ayat 1 sampai 30. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta. Raja mendirikan di dataran Dura di provinsi Babylon. Lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang untuk mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para gubernur, para penasihat raja, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk berkumpul bersama dalam peresmian patung Raja Nebukadnezar dirikan. Saudara, ini nggak berbicara tentang raja mengumpulkan anak-anak ayam, ya, terus orang-orang di pasar. Ayat ini berbicara semua petinggi, semua orang-orang terpandang, terhormat di seluruh kerajaan dikumpulkan. Ya, dan kita saksikan siapa itu Belsasar, Daniel, dan 3 teman-temannya. Ya, ini berbicara tentang akhir zaman. Ini berbicara tentang kehidupan saya dan saudara. Ya, kita bukan siapa-siapa. Jangan kecil hati, jangan minder. Kok akhirnya Tuhan pilih saya dan saudara untuk menyatakan kebesarannya, kemuliaannya, promosinya terhadap orang-orang pilihannya. Mari teruskan ayat 3. Lalu berkumpullah para wakil raja, para penguasa, para gubernur, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, abdi hukum, dan semua pegawai provinsi untuk peresmian patung Raja Nebukadnezar dirikan. Dan mereka berdiri di hadapan patung dan Raja Nebukadnezar dirikan itu. Dan seorang bentara berseru dengan suara keras, telah diperintahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa dan bahasa. Perhatikan, telah diperintahkan kepadamu, hai semua orang-orang dari segala bangsa dan bahasa. Berbicara tentang perbedaan, saudara, ya. Pada saat kamu mendengar bunyi nafiri, seruling, harpa, rebab, alat musik, bedawai, alat musik tiup, dan segala jenis alat musik, haruslah kamu sujud dan menyembah patung emas yang telah Raja Nebukadnezar dirikan. Dan siapa saja yang tidak sujud dan menyembah, seketika itu juga mereka akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ini yang manusia katakan. Yang nggak mau sembah patung, dia akan dibuang ke dalam api yang sudah disediakan. Ya, ini manusia bilang, saudara. Dan siapa saja yang tidak sujud dan menyembah, seketika itu juga mereka akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyalanya. Ini berbicara tentang sebuah resiko. Resiko kalau tidak melakukan hukum manusia. Ada sanksinya, saudara. Ya. Oleh sebab itu, pada waktu semua orang mendengar bunyi trompet, seruling, kecapi, rebah, harpa, dan segala jenis musik, semua orang dari segala bangsa dan bahasa itu sujud menyembah patung emas yang telah Raja Nebukadnezar dirikan itu. Semuanya sujud, saudara, semua sujud. Sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Raja. Dan waktu itu beberapa orang Kasdim tampil dan menuduh orang Yahudi. Dan mereka berkata kepada Raja Nebukadnezar, "Ya Raja, hiduplah selama-lamanya." Saudara perhatikan. Ya, baginda Raja telah mengeluarkan titah bahwa setiap orang yang mendengar bunyi trompet, seruling, gitar, rebab, harpa, serdam, dan berbagai jenis alat musik harus sujud dan menyembah patung emas itu. Dan siapapun yang tidak sujud dan menyembah, dia akan dicampakkan ke tengah-tengah perapian yang menyala-nyala. Ada beberapa orang Yahudi yang telah engkau tetapkan atas urusan provinsi Babylon, Sadrak, Mesah, dan Abednego. Ya, saudara, ini kita kenal dengan nama Hananya, Misael, dan Azaria. Ya, orang-orang ini, ya Raja, tidak menghormatimu
Mereka tidak memuja ilah-ilahmu dan menyembah patung emas yang telah engkau dirikan. Saudara perhatikan, ya. Di sekitar orang-orang yang mau strict, yang mau bersungguh-sungguh dengan Elohim, dengan Yahweh, itu akan selalu ada orang-orang yang mencari-cari kesalahan dari orang yang bersungguh-sungguh dengan Yahweh. Ya, mereka adalah orang-orang penjilat. Ya, mereka menggosok-gosok raja untuk bagaimana caranya menghancurkan orang-orang yang bersungguh-sungguh dengan Yahweh. Tapi mari kita belajar pada pagi ini. Maka dengan murka dan geram, Nebukadnezar memerintahkan untuk membawa Sadrak, Mesah, dan Abednego. Lalu mereka membawa orang-orang itu menghadap raja. Nebukadnezar berbicara dan berkata kepada mereka, apakah benar, hai Sadrak, Mesah, dan Abednego? Apakah kamu tidak memuja ilah-ilahku dan tidak menyembah patung emas yang aku telah dirikan itu? Sekarang jika kamu siap, ketika kamu mendengar bunyi trompet, seruling, sitar, rebab, harpa, sedang, dan berbagai jenis alat musik. Ini berbicara tentang ketika mereka mengadakan penyembahan, pujian dimulai, saudara. Ya. Dan Abednego, Sadrak, dan Mesah ini tahu persis. Itu pujian buat siapa? Siapa yang dipuja? Siapa yang disembah? Siapa yang dinaikkan? Siapa yang aku harus sujud kepadanya? Hanya orang yang dekat dengan Elohim, yang sesungguhnya, yang peka dengan semuanya ini. Perhatikan. Tetapi jika kamu tidak menyembah, seketika itu juga kamu akan dicampakkan di tengah-tengah perapian yang menyala-nyala. Dan ilah-ilah manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Perhatikan saudara ayat yang ke-16. Sadrak, Mesah, dan Abednego menjawab dan berkata kepada raja, ya Raja Nebukadnezar, kami tidak perlu memberi jawab kepadamu dalam hal ini. Lihatlah, ada Elohim kami yang kami puja, sanggup melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala, dan dia pun akan melepaskan dari tanganmu, ya Raja. Ayat 18, perhatikan. Dan seandainya tidak, hendaklah diketahui olehmu, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja ilah-ilahmu atau menyembah patung emas yang telah engkau dirikan itu. Ini berbicara bahwa Sadrak, Mesah, dan Abednego itu enggak toleransi, saudara. Dia enggak membunuh raja, dia menghormati raja, dia patuh dengan semua tugas yang dia harus lakukan sebagai pegawai kerajaan. Tapi mereka tegas, mereka strict, mereka punya sikap yang bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhannya. Bahwa hanya Elohim mereka. Dan mereka kenal dari generasi demi generasi yang mereka harus sembah, mereka harus puja, mereka harus tinggikan, dan hanya kepada Dia mereka menyembah. Saudara, ini berbicara tentang makna toleransi. Ini berbicara tentang makna bagaimana kita menghargai perbedaan tanpa harus menggadaikan iman saya, iman saudara. Kenal Tuhan yang seharusnya kita sembah. Kenal Tuhan yang seharusnya kita masyurkan. Kenal Tuhan kepada siapa kita seharusnya menundukkan iman dan roh kita. Kita belajar dari pelajaran pagi ini. Ayat 19. Maka Nebukadnezar dipenuhi kemurkaan, dan raut mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesah, dan Abednego. Ia berkata dan memerintahkan untuk memanaskan perapian 7 kali lipat dari biasanya. Dan dia memerintahkan kepada beberapa orang kuat pemberani dari pasukannya untuk mengikat Sadrak, Mesah, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke tengah-tengah perapian yang menyala-nyala. Dan ketika orang itu diikat dalam keadaan mengenakan kasut, jubah, mantel, dan bagian mereka yang lain, lalu dicampakkan ke tengah-tengah perapian yang menyala-nyala. Kemudian, oleh karena perkataan raja yang menunjukkan keangkaraan, maka perapian itu dibuat menjadi sangat panas, sehingga nyala api itu membunuh orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesah, dan Abednego. Saudara perhatikan betapa panasnya tempat perapian itu. Sampai orang yang menjatuhkan ketiga sahabat Daniel itu, mereka mati terbunuh karena panasnya. Tapi lihat, ini bukan dongeng.
Sebuah kisah yang dicatat di dalam kitab suci dan dimateraikan di dalam nama Tuhan Maha Pencipta, yaitu Yahweh. Saudara dengar, jangan habiskan waktumu untuk membaca cerita-cerita dongeng yang gak ada artinya. Tapi mari belajar dari kitab suci ini. Bangun iman kita di atas kebenaran firman. Perhatikan Daniel 3 ayat yang ke-23. Dan ketiga orang itu, yaitu Sadrak, Mesah, dan Abednego, ya, Hanaya, Azara, dan Misael, jatuh dalam keadaan terikat di tengah-tengah perapian yang menyala-nyala. Namun kemudian Raja Nebukadnezar terkejut, lalu ia sengaja segera bangkit. Ya. Ia segera bangkit dan berkata kepada para pejabat kerajaan, bukankah kita telah mencampakkan tiga orang yang terikat ke tengah-tengah api itu? Mereka menjawab dan berkata kepada Raja, benar, ya Raja. Raja menjawab dan berkata, lihatlah, aku melihat ada 4 orang yang tidak terikat berjalan-jalan di tengah api itu. Tidak terdapat cedera pada mereka. Rupa dari yang keempat itu seperti anak ilah. Ada 3 orang yang terikat, saudara. Ada 4 orang yang tidak terikat. Dan dia melihat sebuah perbedaan. Lihat, apa yang Sadrak, Mesah, dan Abednego lakukan telah dicatat oleh kitab suci, menghadirkan satu kuasa yang luar biasa. Dia tidak hanya menampilkan satu mukjizat, mereka tidak terbakar, tetapi apa yang disampaikan oleh Yeshua Mesias di dalam doanya, turunlah kerajaanmu di bumi ini seperti di surga. Saudara, berapa kali hidup saya dan hidup saudara berada di dalam posisi seperti dibuang ke dalam perapian, dikucilkan, diasingkan, dinyatakan sok tahu, sok benar, macam betul aja, gak mau kompromi, gak mau bersilaturahmi, gak mau menyatu. Apa sih susahnya? Itu disuruh, ya ada senang dulu lagu-lagu, oh kan enak ya berdiri di antara sahabat, di antara pembesar, cuma disuruh sujud aja kok, susah banget. Banyak orang bilang, iya kita kan cuma supaya gak cari gara-gara, gak mau arus, cuma disuruh tunjuk aja kok, yang penting kan hati kita tertuju kepada Tuhan. Saudara, belajar pada pagi ini, orang-orang pilihan Yahweh gak punya hati buang. Saya gak takut, saudara. Banyak orang bilang, manusia mau benar sendiri, mau beda sendiri, mau melawan arus, sok tahu, sok benar. Kenapa saya menjadi seperti ini? Saya membiarkan hidup saya untuk diajar oleh kebenaran firman Yahweh. Itu sebabnya saya gak kaget waktu orang bilang, kamu kok jadi orang aneh kayak begitu? Saudara, kalau baca firman, saudara ketemu sekian banyak orang aneh yang dicatat di dalam kitab suci. Nggak ada orang menyek-menyek, nggak ada orang bunglon, nggak ada orang ABS, asal bapak senang. Yang ada adalah orang yang punya komitmen, orang yang punya dedikasi, orang yang tahu tujuan yang pasti. Mengapa saya harus begini, mengapa saya harus begitu, mengapa saya harus demikian. Nggak ada orang yang ikut-ikutan. Itu janji Yahweh. Orang yang setia, baik-baik mendengar firman-Ku dan memelihara perjanjian-Ku, dia akan menjadi orang yang Kuangkat naik dan bukan turun. Dia masuk di dalam pengutusan, dia masuk di dalam pemisahan, dia masuk di dalam pengajaran, dia masuk di dalam penampian, saudara. Abednego, Sadrak, dan Mesah sedang ditampi. Kalau kita baca Matius 15:21-28, wanita itu pun sedang ditampi. Waktu Yeshua bilang, ibu, ini roti-roti bukan buat anjing-anjing, tapi buat anak-anak. Tapi perempuan itu dengan rendah hati berkata, iya Tuhan, aku tahu. Tapi bukankah remah-remah itu juga boleh engkau berikan kepada anjing-anjing? Ini masa penampian. Orang yang benar-benar ada di dalam Roh Kudus, dia gak peduli seberapa rendah dia sedang ditekan, dia sedang diintimidasi, dia sedang diinjak, harga dirinya sedang tidak diperhitungkan, dibuang
disuntikkan 7 kali, dibuang ke dalam gua singa. Mereka nggak terganggu, saudara. Hati mereka menyatu, melekat dengan apa yang Yahweh akan berikan kepada hidup mereka. Mari perhatikan ayat yang ke-25. Raja menjawab dan berkata, lihatlah, aku melihat ada 4 orang yang tidak terikat, berjalan di tengah-tengah api itu dan tidak terdapat cedera pada mereka. Dan rupa dari yang keempat itu seperti anak ilah. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu. Ia berseru dan berkata, Sadrak, Mesah, dan Abednego, hamba-hamba Elohim yang maha tinggi, keluarlah dan kemarilah. Lalu Sadrak, Mesah, dan Abednego keluar dari tengah-tengah api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para gubernur, para pejabat kerajaan berkumpul bersama dan melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api, dan rambut di kepala mereka tidak hangus atau kasut mereka tidak berubah, bahkan bau terbakar pun tidak melekat pada mereka. Nebukadnezar berbicara dan berkata, terpujilah Elohim Sadrak, Mesah, dan Abednego yang telah mengirimkan malaikat-malaikatnya dan telah melepaskan hamba-hambanya yang percaya kepadanya, telah mengubah perintah raja dan menyerahkan tubuh mereka untuk tidak mau memuja atau menyembah ilah manapun kecuali Elohim mereka sendiri. Saudara, ada garis pemisah yang luar biasa yang Yahweh selalu akan pelihara di antara orang-orang yang mengasihi dan menghormati Dia. Sekarang pertanyaannya, apakah harus demikian? Ketika kita bersungguh-sungguh dengan Yahweh, kita diperhadapkan dalam posisi yang sulit. Lalu akankah Yahweh terus akan membela hidup kita seperti apa yang kita bayangkan? Jawabannya, waktu Abednego, Sadrak, dan Mesah, mereka menyerahkan hidupnya dan berkata, kami tahu Elohim kami akan membela hidup kami, tetapi sekalipun Dia tidak membela kami, kami tidak akan menyembah ilah-ilahmu. Ada iman yang dinyatakan, seperti yang Yesua tampilkan di kayu gantungan itu. Saudara-saudarilah, kehidupan pengiringan kita kepada Yahweh, ketaatan kita kepada Yahweh tidak boleh dipatok. Kalau Yahweh menyertai kehidupanku, aku harus begini, aku harus begini, harus begini. Siapa saya dan saudara mau ngatur kedaulatan Yahweh? Yang saya dan saudara harus lakukan adalah tetap berjalan di dalam kebenarannya, hormati eksistensinya apapun harganya. Jika nyatanya Yahweh membebaskan kita, jika nyatanya Yahweh membela hidup kita, jika nyatanya Yahweh memberi jalan keluar bagi kita, itu tandanya Dia punya maksud yang kita tidak pernah bayangkan. Tapi jika nyatanya sepertinya Yahweh mengabaikan kita, sepertinya Dia membiarkan kayu salib itu tetap berdiri dan Yesua tetap mengalami kematian, itu bukan berarti Dia kalah, itu bukan berarti Dia gagal, itu bukan berarti Dia tidak peduli dengan kita. Yang perlu kita pastikan, di mana kita berposisi. Adakah kita memiliki posisi yang benar di hadapan Yahweh, atau kita sedang membangkang dan against dengan ketetapannya? Dan saudara, Daniel dan sahabat-sahabatnya punya kehidupan yang rutin, yang bersungguh-sungguh dengan Yahweh. Itu sebabnya iman yang seperti ini yang lahir dalam kehidupan mereka. Mereka nggak datang ketika mereka dalam kesesakan, mereka bersungguh-sungguh dengan Yahweh. Tapi mereka memiliki konsistensi dan continuous yang sungguh-sungguh untuk terus mengikatkan dirinya, menyatu dengan kehendak Yahweh. Saudara, kalau kita baca ayat yang ke-29, ayat 28. Nebukadnezar berbicara dan berkata, terpujilah Elohim Sadrak, Mesah, dan Abednego yang telah mengirimkan malaikatnya dan telah melepaskan hamba-hambanya yang percaya kepadanya, telah mengubah perintah raja dan menyerahkan tubuh mereka untuk tidak mau memuja dan menyembah ilah manapun kecuali Elohim mereka sendiri. Dan sebab itu keputusan diberikan olehku bahwa setiap orang, perhatikan, bangsa dan bahasa yang mengucapkan penghinaan terhadap Elohim sesembahan Sadrak, Mesah, dan Abednego akan dipotong anggota badannya
dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Sebab tidak ada Elohim lain yang dapat melepaskan seperti ini. Saudara baca firman. Saudara kenal kisah ini? Pernahkah saudara berpikir, Tuhan yang mana yang disembah oleh Daniel, Hanaya, Azara, dan Misael? Apakah Tuhan itu sama dengan Tuhan-Tuhan yang dipuja oleh bangsa-bangsa? Apakah itu sama dengan Tuhan yang dipuja di bangsa-bangsa di Yunani, bangsa-bangsa di Mesir sana yang belum pernah mendengar kabar tentang satu pribadi yang disembah oleh Nuh, Abraham, Ishak, dan Yakub? Apakah Tuhan yang mereka sembah itu sama dengan pribadi yang disembah oleh Nuh, Abraham, Ishak, dan Yakub? Saudara perlu belajar. Dan alamat yang paling tepat untuk saudara belajar adalah kembali kepada tuntunan Roh Kudus. Dan tidak bisa tidak, Roh Kudus akan membawa saudara kepada akar dari pengajaran yang telah diberikan kepada Nuh, Abraham, Yakub, dan Ishak. Kalau kita ikutin akarnya, saudara dan saya akan diperjumpakan dengan pengajaran tentang pribadi yang mati di kayu salib, mati di kayu gantungan untuk menebus saya dan saudara. Ini kebenaran, saudara. Ini nggak bisa dipungkiri. Saudara nggak bisa bilang, oh saya percaya kepada Tuhan Maha Pencipta, tapi sorry, saya nggak percaya itu yang mati di kayu salib itu adalah Tuhan. Enggak, saudara. Oh, saudara percaya kepada Tuhan Maha Pencipta, dan saudara percaya kepada Abraham, saudara percaya kepada Nuh, saudara percaya kepada Daud, saudara percaya kepada Isa, kepada Yakub, bahkan Ismail. Saudara akan dibawa kepada kitab suci yang sesungguhnya, dan pada ujung-ujungnya saudara akan dibawa pada satu pribadi yang telah datang sebagai juru selamat. Dan dia bukan berakar dari bangsa-bangsa yang lain, kecuali bangsa Israel. Israel telah dipilih untuk menjadi bangsa pilihannya. Sekalipun kitab suci mencatat, hanya ada 144.000 dari keturunan Israel yang kelak akan memerintah bersama sang juru selamat. Selebihnya, mereka adalah orang bangsa-bangsa yang dipanggil dan meresponi panggilan itu dan dipilih untuk turut berdiri bersama sang Mesias, memerintah bersama bangsa-bangsa. Saudara, mari baca selanjutnya. Lalu Raja membuat Sadrak, Mesak, dan Abednego menjadi makmur di 30 di provinsi Babylon, di provinsi tempat di mana orang-orang pilihan Yahweh telah dibuang. Pembacaan firman mengajar saya dan saudara untuk menyadari Yahweh telah mengizinkan segala sesuatu dapat terjadi atas kehidupan orang percaya. Dan kejadian itu bisa jadi merupakan pencobaan dan pengujian. Apakah karena Tuhan kita itu Tuhan yang psikopat dan senang melihat orang pilihannya menderita, mengalami pergumulan, pengujian? Ya. Segala pencobaan dan pengujian itu diizinkan oleh Yahweh. Karena yang selalu menantang supaya orang pilihan itu diuji itu setan, saudara. Dia tantang Yahweh. Saudara kalau baca firman, saudara akan ngerti bagaimana Ayub itu diuji karena setan menantang Yahweh. Terang aja dia menyembah kamu, terang aja dia mengasihi kamu siang dan malam. Dia terang aja kamu, dia itu mengeluhkan kamu, kamu diberkati hidupnya kok. Kau sediakan semua yang dia perlukan, tenang aja lah, dia selalu menjilat-jilat kamu, coba kamu ambil semuanya. Kalau akhirnya Yahweh mengizinkan si setan itu menguji Ayub, karena Yahweh kenal hambanya, Yahweh kenal anaknya, Yahweh kenal saudara keputusannya. Apakah kita yang sedang masuk dalam pengujian itu mau menang bersama Yahweh, atau kita kabur sebagai pengecut, sebagai pencundang, kabur dari panggilan Yahweh
untuk masuk di dalam pengujian yang dia izinkan. Kabur itu dalam arti, saudara, bukan berarti meninggalkan sesuatu tanpa sebab. Kalau kita meninggalkan sesuatu karena kita tinggalkan, karena kita tahu Yahweh sedang membawa kita ke satu tempat, bersyukur. Dia akan menyatakan bahwa kita akan menang menghadapi pengujian yang kita lewati. Kalau Yahweh bilang stay di tempatmu, kita tahu karena memang Yahweh ingin kita stay di tempat kita dan kita nikmati pengujian itu, maka kita akan keluar sebagai pemenang. Contohnya, saudara, kalau ada orang sudah mengaku percaya masuk di dalam pernikahan yang kudus, ternyata pasangan hidupnya nggak benar. Sekarang bagaimana caranya? Mengambil satu solution, satu jalan keluar. Apakah kita harus terus mempertahankan pernikahan ini, atau kita harus bercerai? Saudara kenal firman, saudara bergaul dengan firman. Apa yang firman katakan untuk pasang suami istri? Lakukan itu. Enak gak enak, lakukan sesuai firman. Kalau saudara sebagai pegawai, bos saudara menekan saudara, saudara diperlakukan tidak adil, saudara selalu difitnah sama teman-teman kerja saudara. Saudara bergaul dengan firman, saudara kenal apa yang firman tulis, apa yang firman ajar di dalam kehidupan kita. Dan salah satunya, hormati bosmu, pemimpinmu seperti engkau hormat kepada Tuhan. Tapi bukan berarti menjilat, saudara. Hormati. Saatnya engkau harus dikeluarkan atau engkau harus mengundurkan diri keluar, itu karena engkau memiliki damai sejahtera untuk melakukan sesuatu di dalam sikap yang penuh dengan tanggung jawab. Saudara mau keluar negara dari tempat saudara tinggal, saudara mau stay di sana, nggak sama, saudara. Kenal tuntunan Tuhanmu. Tapi yang jelas, kalau ada suami istri hidup bercerai, jelas, saya tidak menemukan ayatnya di dalam firman punya Yesus mengajarkan kita boleh menceraikan pasangan hidup kita. Tapi kalau akhirnya saudara melakukan itu dalam ketidaktahuan saudara minta ampun sama Yahweh. Saudara minta Yahweh pulihkan hidupku seperti apa yang kau mau. Saya gak bisa hakimi saudara. Saudara punya hubungan dengan Yahweh. Saudara uji apa yang kau lakukan dengan kebenaran firman. Tapi kalau saudara mau bercerai, bertobat. Hari ini bertobat. Belum terlambat. Saudara tinggalkan iman saudara. Ada yang bilang, ya kalau dia belum orang percaya masuk menjadi orang percaya kan senang. Saudara tanya, kalau saudara tinggalin iman percaya hanya karena laki-laki, karena perempuan, saudara masuk jadi orang percaya, gak benar saudara. Tuhan bisa pakai itu. Tapi kalau hanya karena itu saudara pindah iman, saudara akan mempertanggungjawabkan di hadapan Dia. Seperti saya, kita semua dari lahir menjadi orang percaya, gak cukup saudara. Gak cukup mengaku, oh saya punya agama, saya keluar masuk rumah ibadah sesuai dengan pengajaran agama saya. Enggak agama kita yang menyelamatkan kita saudara. Itu hubungan kita pribadi dengan Dia. Dia adalah roh. Dan Dia mau kita memiliki hubungan pribadi secara roh